Halo teman-teman, selamat datang kembali di Family Corner di Famkor. Nah, bersama dengan saya Lee Sing Chuan, dan di sebelah saya ada Pendeta Johari Yohanes. Selamat datang, Pak. Ya, puji Tuhan. Shalom, saudara. Ya, God is good. Narasumber yang sudah sangat kita kenal. Iya. Nah, Pak Anies panggilannya beliau melayani di Sinode Gereja Kristus Yesus di BPMS ya Pak ya, di Betul, bidang betul. PI. Ya. Kemudian tentu saja teman-teman sudah tahu Pak Anies juga adalah host program God is Good. Ya, God is good. Ya, Tuhan itu baik buat kita semua. Ya. Ya. Jadi tentu saja narasumber kita hari ini adalah orang yang sangat kompeten untuk membahas topik kita hari ini. Nah, topik hari ini adalah kita akan berbicara, dan kalau kita mendengar tentang kata berkat dan kutuk, maka biasanya akan muncul banyak pertanyaan, Pak Anies. Nah, beberapa yang biasanya muncul adalah misalnya, sebenarnya berkat dan kutuk itu ada nggak sih, dan bagaimana dampaknya buat hidup manusia? Lalu kemudian juga ada juga yang mungkin bertanya, berkat dan kutuk itu beda nggak sih, atau sama dengan kata-kata sugestif yang biasanya ada di dalam ilmu psikologi? Ya, kemudian juga misalnya ada yang bertanya juga, bagaimana sebenarnya kita ini bisa terus mendapatkan berkat dan bukan kutuk? Ada beberapa pertanyaan, dan mungkin masih banyak lagi yang akan kita bahas hari ini. Nah, gimana menurut Pak Anies nih, Pak, topik kita hari ini tentang berkat dan kutuk? Ya, Pak Senson, memang ketika kita bicara tentang berkat dan kutuk, ini sebuah topik yang sangat-sangat menarik. Ya, ketika mendengar berkat dan kutuk, dua sisi yang sepertinya bertolak belakang, tetapi sebenarnya dua sisi yang dibutuhkan. Maksud saya begini, ketika orang kepingin berkat, dia takut kutuk. Iya kan? Karena orang berpikir ketika kita mengalami kutukan, itu artinya kita tidak mujur. Kita akan mengalami kesusahan ataupun kesulitan ataupun malapetaka ataupun hukuman, dan orang tidak inginkan itu terjadi. Ya kan? Itu sebabnya ada banyak orang berkata begini, wah, kayaknya kalau dia begitu-begitu terus nggak sukses, kayaknya dia kena kutuk. Gitu ya. Dan orang paling takut kena kutuk. Ya, ketika orang takut kutuk, orang kepingin berkat. Iya. Betul ya. Betul. Nah, ketika orang berbicara tentang berkat, saudara, orang menghindari yang namanya kutuk. Jadi mau yang satu menghindari yang lain, Pak ya. Iya, betul. Jadi kalau kita bicara berkat, ya pasti kita bicara tentang yang namanya ya sejahtera, ya kan, sukses, bahagia, dan seterusnya, saudara ya. Nah, dua hal ini tentu menarik untuk diperbincangkan, ya, untuk didiskusikan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hal ini terjadi kepada kita hari ini juga? Itu kan pertanyaan yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Ya, betul Pak Anies. Ya, teman-teman, menarik sekali ya. Kalau kita bicara berkat dan kutuk, itu kayaknya nggak pernah ada habisnya. Nah, kami berharap bahwa lewat sesi diskusi kita hari ini dengan Pak Anies, kita bisa menggali banyak hal dan hal-hal prinsip yang nantinya bisa membawa kita memiliki hidup yang lebih baik lagi. Kita mulai dari pertanyaan pertama, Pak Anies. Ya, baik, Pak. Ya, pertanyaan pertama adalah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan berkat dan kutuk, Pak Anies? Kemudian, apakah itu benar-benar ada? Dan bagaimana itu bisa terjadi, Pak? Iya, tadi saya sudah menyampaikan perbandingan antara berkat dan kutuk ya. Kutuk itu dalam bahasanya curse, yaitu adalah kata-kata ataupun doa yang mendatangkan malapetaka atau hukuman ataupun kemalangan, ya kan, yang kadang-kadang biasa diucapkan oleh banyak orang di masa-masa kini ya. Kalau misalnya ada orang yang melakukan sesuatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma ya, norma-norma hukum, lalu mereka katakan kami mengutuk tindakan orang itu, ataupun kami mengutuk orang itu ya, perbuatan orang itu. Artinya kata-kata yang mendatangkan malapetaka ataupun hukuman ataupun kemalangan kepada seseorang. Ya. Tetapi kata berkat itu adalah, yaitu berkaitan dengan bagaimana seseorang mengalami kondisi yang ideal di dalam kehidupannya. Ideal itu dalam pengertian dia sehat, dia sukses, dia bahagia, atau dia aman-aman saja. Ya. Nah, itu dua sisi yang
kita bahas hari ini, ya berkaitan dengan kutuk dan berkat. Nah, kalau kita bicara tentang kutuk dan berkat, memang Alkitab ya Pak Senchuan ya, banyak sekali berbicara tentang berkat dan kutuk. Kalau kita lihat di dalam Kejadian, kitab Kejadian sampai kitab Malayaki, itu banyak sekali kata-kata kutuk dan juga berkat. Ya, ini artinya bahwa memang Tuhan sangat-sangat serius tentang dua hal ini di dalam kehidupan. Berarti berkat dan kutuk itu memang manusia. Ada, Pak ya? Berkat dan kutuk itu memang ada. Okay. Ya. Karena bukan hanya sebagai angan-angan manusia, bukan hanya sekedar pemikiran filosofi manusia, tetapi memang Alkitab mengajarkan atau memberitahukan kepada kita bahwa kutuk dan berkat itu ada. Ya, seperti saya katakan tadi, di dalam Alkitab itu banyak sekali penjelasan-penjelasan mengenai berkat dan kutuk, ya kan? Nah, untuk menyingkatkan percakapan kita, Pak Senchuan ya, saya ingin menyampaikan paling tidak ada 5 prinsip daripada kutuk. Yang pertama adalah bahwa kutuk itu dari pencipta kepada ciptaan. Ya, seperti kita ketahui bahwa ketika manusia pertama kali diciptakan oleh Allah, Adam dan Hawa, lalu mereka melanggar perintah Tuhan. Nah, lalu Tuhan mengutuk si ular yang memperdaya manusia itu. Dan itu adalah kutuk yang pertama kali. Itu kepada ular itu sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Kemudian tanah dikutuk, dikatakan bahwa tanah menjadi gersang dan tidak menghasilkan apa-apa lagi ya yang baik ya. Kemudian manusia dikutuk karena untuk menghasilkan sesuatu dia berpeluh, dan untuk wanita melahirkan akan kesakitan. Ya kan? Nah, ini pertama kali kita melihat bahwa kutuk terjadi dari pencipta kepada ciptaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kutuk itu terjadi kepada ketidaksetiaan, tindakan ketidaksetiaan umat Tuhan kepada Allah. Yang mestinya mereka beribadah kepada Allah, tetapi mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Maka Tuhan mendatangkan kutuk kepada umatnya. Yaitu yang pertama adalah karena ketidaksetiaan. Yang kedua adalah karena ketidakmenghargaannya ataupun tidak menghargai karya Tuhan. Ya, ketika Tuhan menyertai umatnya, memimpin umatnya, memberikan kemenangan kepada umatnya di dalam menghadapi musuh, lalu umat Tuhan tidak menghargai karya Tuhan, lalu Tuhan mendatangkan kutuk malapetaka kepada umatnya. Yang keempat adalah berkaitan dengan kutuk itu adalah ketika kita melanggar norma-norma hukum. Ini secara umum ya. Ketika seseorang melanggar norma-norma hukum, maka ada kutuk, ya, ada kutuk ataupun ada hukuman yang dikenakan kepada orang tertentu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah bahwa semua orang yang berdosa sebenarnya berada di bawah kutuk. Ya, siapapun yang namanya anak manusia berada di dalam hukuman dosa, maka semua manusia berada di bawah kutuk. Iya. Berarti pada intinya memang kutuk itu dari pencipta kepada ciptaan ya, Pak Anies ya. Iya. Lalu bagaimana misalnya kalau ada orang yang mengatakan antara sesama manusia gitu Pak. Misalnya orang tua kepada anak, atau teman kepada temannya, atau orang yang lagi kesel dia bilang misalnya ketemu satu orang yang dia mengutuki orang tersebut gitu loh. Itu apakah itu memang bisa terjadi atau? Iya. Jadi pertama adalah memang ketika kita bicara tentang kutuk itu, ya pertama kali memang prinsip dari yang pencipta kepada ciptaan ya. Karena kalau kita bicara tentang antara sesama, kita tidak mempunyai otoriti untuk bisa memberikan hukuman kepada seseorang karena kita sama-sama ciptaan. Iya, setuju, Pak. Tetapi ada kasus dalam Alkitab, yaitu di mana seorang ayah mengutuk anaknya, yaitu kisah Nuh ya. Pada waktu keluar dari bahtera itu ya, mereka mengadakan pesta, lalu ayahnya minum wine anggur, mabuk, kemudian dipermalukan anak bungsu kan ya. Nah, pada waktu itulah dia mentertawakan ayahnya. Ketika ayahnya sadar apa yang dilakukan oleh anaknya, maka dia mengutuk anaknya. Dia akan menjadi hamba bagi kedua saudaranya ya. Nah, itu salah satu kasus di dalam Alkitab, dari superior kepada yang inferior, seperti begitu ya. Kasus-kasus lain memang mungkin ada yang terjadi di
dunia kita hari ini. Tapi sekali lagi, itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi kenapa? Karena sekali lagi, poin yang kelima yang saya katakan tadi, bahwa setiap manusia, siapapun kita, ya, kita berada di bawah kutuk. Karena dosa. Karena semua manusia telah berbuat dosa. Dan semua orang berada di bawah kutuk. Dan bisa saja terjadi sesuatu yang dikatakan oleh orang tua kepada anaknya. Ya, ketika dia mengatakan sesuatu kata-kata yang menghukum anaknya, mendisiplinkan anaknya, dan sebagainya. Dan tentu saja itu pasti Tuhan harus setuju atas dan memang sesuai dengan hukum yang sudah Tuhan tentukan ya Pak ya. Betul. Baru itu bisa terjadi. Jadi nggak tiba-tiba orang tuanya mengatakan sesuatu yang melanggar prinsip Tuhan pun lalu tiba-tiba terjadi, itu nggak bisa seperti itu. Betul. Ya. Itu prinsip. Jadi ketika seseorang, entah ayah, entah teman, entah saudara, untuk mengatakan itu, dia hanya mengatakan kata-kata itu. Tapi kutuk itu terjadi bukan otoritas orang yang mengucapkannya. Ya, itu sebab saya katakan tadi di poin yang pertama itu adalah kutukan itu dari pencipta kepada ciptaannya. Ketika ciptaannya tidak sesuai lagi dengan dengan desain Allah bagi ciptaan. Lalu yang kedua dalam prinsip ini adalah saya ingin menyampaikan pertama, kenapa Allah, kita bertanya nih, kalau begitu kenapa Allah melakukan hal itu? Kalau begitu Allah yang kita percaya adalah Allah yang begitu kejam, begitu sadis gitu begitu jahat gitu ya. Mungkin saja kita bisa berpikir seperti itu, tetapi sebenarnya ketika Allah memberikan hukuman ataupun malapetaka ataupun kemalangan kepada umatnya, sebenarnya Allah sedang memelihara keluhuran, kesucian, sifat-sifat Allah itu. Itu yang pertama. Ya, supaya ciptaannya ini menghargai, menghormati. Ya kan kadang-kadang manusia kalau diomongkan ya suka nggak dengar. Auban. Ya. Yang kedua adalah kenapa Allah melakukannya? Allah ingin menunjukkan keadilannya. Ya, Allah kita itu adalah Allah yang adil. Ya, memang hal-hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ketika kita tidak tidak seperti desain Allah ya untuk memuliakan Allah ataupun melanggar norma-norma hukum, bisa saja Allah mengizinkan itu terjadi. Ya, ketika misalnya dari orang tua kepada anak ataupun dari sesama ya, bisa saja terjadi. Berarti ketika kita bicara soal kenapa Tuhan memberikan berkat dan kutuk, ya kita tidak bisa memisahkan bahwa memang Allah mengasihi kita, tapi juga Allah adalah Allah yang adil dan Allah yang suci, yang kudus, yang dia harus ketika dia kudus, ketika dia mengasihi, maka dia juga adil. Semuanya begitu kira-kira Pak ya. Betul. Lalu pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya. Kan ada orang yang kadang-kadang suka ngomong, mati gua. Mati gua. Kayak sedang mengutuki diri sendiri. Ada orang bilang nggak boleh, harusnya yang di depan cermin terus kasih kata-kata sugestif. Kamu sukses, kamu hebat, kamu bla bla, kamu ini, kamu itu. Nah, itu gimana Pak menurut Pak Anies Pak? Iya, itu menurut saya sih normatif ya. Maksud saya ketika kita memperkatakan sesuatu yang baik, itu akan secara tidak sadar itu membangun spirit kita. Ya, tetapi ketika kita mengatakan sesuatu yang kurang baik bagi diri kita sendiri, kita sedang melemahkan diri kita sendiri. Seperti itu. Menurut saya hal ini tidak ada kaitan dengan kutuk. Yaitu karena secara psikologis ya, ketika kita terus mengatakan sesuatu yang baik itu membangun adrenalin kita, membangun motivasi baik kita muncul di dalam diri kita untuk menyemangati diri kita. Tetapi kalau kita terus-menerus aduh saya orang paling malang, saya paling orang susah, saya paling orang menderita. Ya. Auranya jadi terus begitu ya Pak ya. Akhirnya kita menjadi orang yang tidak berdaya. Karena kita menciptakan kondisi kita seperti itu. Iya. Berarti kaitannya dengan pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya. Pada saat orang tua marah kepada anak, nah ini Pak, ini sering terjadi Yun. Orang tua kalau anak masih kecil, kayaknya masih kecil, remaja, dewasa, orang tua ngomel terus nih Pak. Nah kadang-kadang orang tua ini kan tanpa disadari mengucapkan kata-kata negatif. Bodoh kamu, begitu aja nggak bisa, dasar, misalnya misalnya bego, dan lain sebagainya. Nah ini kan kadang-kadang bisa menimbulkan trauma gitu ya, dan
Apakah berarti ini kaitannya juga dengan yang tadi Pak ya, bahwa kata-kata ini sebenarnya bukan nggak ada kaitan dengan kutuk sebenarnya, tapi lebih kepada bagaimana berpengaruh kepada psikologis si anak. Apakah seperti itu Pak? Atau Ya. ada kaitannya dengan kutukan kalau orang tua kepada anak Pak? Tadi kalau dikatakan sering mengucapkan kata-kata negatif ya, bukan sengaja berarti ya, atau sengaja? Otomatis ya Pak, karena marah Pak. Iya, ketika kita mengucapkan kata-kata yang sama, kata-kata negatif yang berulang-ulang, sebenarnya bukan kita tidak sengaja. Sebenarnya kita tahu, ya kita tahu. Hanya secara refleks. Ketika kita emosi, ketika kita marah, maka keluar kata-kata perbendaharaan kata-kata yang kosakatanya gitu ya, yang negatif ya. Mulai dari mungkin nama binatang bisa keluar, ya kan? Bisa kata-kata yang merendahkan, ya bilang mengatakan bodoh kamu, bego kamu, nakal kamu, dan sebagainya. Ketika kita membicarakan satu kata yang terus-menerus didengar oleh anak, itu pertama adalah ada anak kita yang mempunyai mentalitas yang kuat untuk menerima ucapan-ucapan itu. Dan dia bisa menganggap itu sesuatu yang iya begitu saja. Tapi ada anak yang mempunyai mentalitas yang lemah. Ya, ketika kita mengucapkan kata-kata yang negatif ya, mengatakan kamu bego, kamu bodoh, kamu tolol, ya kan, kamu jahat dan sebagainya. Ini akan mempengaruhi mentalitas anak. Ya, tidak hanya mempengaruhi saat itu. Ya, mungkin saja anak ini pada waktu dia dalam pertemuan karena dia belum mampu untuk merespons semuanya itu dengan baik. Nah, itu akan tertanam di dalam mentalitas membentuk anak. konsep diri dia Pak Ya. Indonesia. Akhirnya ketika tertanam di dalam diri anak itu, dia bertumbuh membentuk konsep diri. Ketika anak itu nanti dewasa, maka itu akan sangat mempengaruhi ya seorang anak yang akhirnya menjadi pendiam, anak orang yang pesimistis, anak yang tidak mempunyai daya juang tinggi. Kenapa? Karena merasa dirinya seperti yang pernah dikatakan oleh orang tuanya. Apakah itu kutuk? Belum tentu. Apakah itu pengaruh mental, emosi dari kata-kata orang tua? Iya, betul. Ya, itu sebabnya kita perlu menggunakan menggunakan kata-kata yang Positif, bijak, ya. yang baik, yang membangun buat anak-anak kita. Ya, supaya kita tidak melabeling anak kita dengan istilah-istilah yang tadi, saudara ya. Karena secara sadar atau tidak, saudara, apa yang didengar oleh anak kita itu akan terekam di dalam memori sang anak. Nah, ketika hal-hal itu terekam dalam memori anak, saudara, terlalu sulit untuk di-delete. Kalau saudara secara ketik di mesin tik, ya, saudara delete ya, langsung hilang. Iya kan? Betul. Sekarang model sekarang dengan elektronik ya, tinggal kita delete gitu ya, hilang ya. Kalau zaman dulu kita masih kuliah, itu pakai ketik-ketik mesin tik ini ya. Itu pakai tip X. Makin tebel nanti Pak. Hilang sih, tapi ada bekasnya. Iya, ada bekasnya. Iya, demikian juga apa yang kita ucapkan, kita katakan kepada anak kita itu akan sangat-sangat secara tidak sadar, saudara, terekam di dalam benak anak, kemudian membentuk kepribadian seorang anak itu. Nah, bagi kita sebagai ayah atau ibu, mari kita mulai menggunakan kosakata yang lebih baik, lebih baik, yang memberikan dorongan, semangat ataupun motivasi buat anak-anak. Ya. Tapi kadang-kadang begini, bagaimana saya kasih motivasi buat dia kalau misalnya dia bandel, dia tidak mau nurut, dia ngelawan seperti begitu. Nah, ini tantangan bagi kita sebagai orang tua, bagaimana kita menggunakan bahasa yang lebih elegan, yang lebih cocok bagi dia untuk dia tidak terus dipojokkan dengan kata-kata yang menyulitkan dia, merendahkan dia, meremehkan dia, seperti begitu ya. Ya, banyak cara. Nanti ada sesi lain. Ada sesi sendiri, betul. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman merasa gimana caranya, sesi yang berikutnya lagi. Iya. Jadi memang menarik sekali bahwa memang ketika ada kata-kata kepada si anak, tergantung anak ini kan beda-beda Pak ya. Betul. Ada yang
kalau kata orang Sunda ngomongnya sabodo teuing. Iya. Orang tuanya mau ngomel kayak apa, masuk kanan, keluar kiri. Nah ini dablek ya, nggak apa-apa. Tapi ada anak yang memang ketika diomongin langsung masuk ke dalam hatinya. Benar-benar merusak jiwa dia. Dan itu yang berbahaya buat pertumbuhan anak-anak, Pak Anies ya. Oke, betul. Kalau begitu sebenarnya sumpah itu boleh diucapkan nggak sih Pak? Sumpah. Iya, kalau di negara kita ya, kalau misalnya ada pejabat-pejabat yang dilantik ya, biasanya dari Kristen itu tidak menggunakan sumpah. Dia menggunakan janji. Janji Pak, bukan sumpah ya? Bukan sumpah. Menggunakan janji. Kenapa Pak? Ya, karena memang konotasi sumpah itu adalah ada konsekuensi. Ya, konsekuensi yang ya, sebenarnya kata sumpah itu kan dia mengikrarkan sebuah pernyataan pembenaran diri di depan Yang Maha Kuasa. Seperti begitu kan. Tetapi ketika dia tidak melakukan seperti yang dia dia ucapkan, itu konsekuensinya akan terjadi kepada orang yang bersangkutan. Seperti begitu kan. Nah, memang ada pandangan teologis kenapa misalnya orang Kristen tidak menggunakan sumpah tetapi berjanji. Ya, karena memang sebenarnya orang Kristen itu ketika dia percaya kepada Kristus, dia sudah dibenarkan di hadapan Allah. Ya, ketika seorang yang sudah dibenarkan di hadapan Allah, maka dia harus firman Tuhan katakan iya, tidak katakan tidak. Seperti begitu ya. Nah, ini ya orang-orang bisa menilainya ya beda-beda tipis ya begitu ya. Tetapi ada hal yang sangat mendasar, yang sangat fundamental di dalam pemahaman itu. Ya, sehingga bagi kita ketika orang berkata ya, ada dua pengertiannya. Maksudnya gini, ketika orang bersumpah, maka dia akan mengikat diri. Ya, tetapi ada kata sumpah begini. Dia jengkel dengan temannya, ataupun sahabatnya, ataupun siapalah ya, yang dia begitu emosi sekarang. Pokoknya gua sumpahin lo ya. Lu tidak akan laku seumur hidup. Gua sumpahin lo ya. Pokoknya lu gak akan sukses gitu ya. Ya, akhirnya kita mengaitkan kata narasi kata gua sumpahin lu itu sama dengan kata sebenarnya dia mengutuk, seperti begitu kan. Jadi kalau kita bertanya apakah kita boleh mengucapkan itu, kita tidak harus mengucapkan kata-kata itu. Karena gini Pak, pertanyaannya muncul adalah karena seringkali gini misalnya, ditanya, ada seseorang bertanya, sumpah lu, bener gak yang lu jawab, bener gak? Lu berani sumpah gak? Nah, karena ini yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita Pak. Sehingga kata-kata sumpah itu terlalu gampang diucapkan. Sumpah, enggak. Sumpah gitu ya. Sehingga apakah memang kita kalau kita sebut kita sebagai orang Kristen tuh, boleh gak sih kita bilang, sumpah? Tapi kalau misalnya berarti, kalau tidak boleh mengatakan sumpah berarti kita iya, kalau enggak ya enggak perlu pakai kata sumpah ya gitu Pak Anies ya. Ya, coba orang percaya kita seperti itu saja cukup. Iya, memang kebiasaan kelatahan kita untuk mengucapkan sumpah itu karena kebanyakan orang tidak memahami apa esensi daripada kata sumpah itu sendiri, seperti itu ya. Sehingga menggunakan kata sumpah itu untuk meyakinkan lawan bicara kita bahwa apa yang dia katakan itu iya dan benar, kan begitu. Tetapi Alkitab kan mengajarkan kepada kita katakan iya, tidak. Ya, that's all. Ya, tidak perlu kita harus mengucapkan satu kata yang akhirnya menggunakan kata-kata sumpah seperti begitu. Itu seperti kata kata kunci. Kalau udah ngomong sumpah itu pasti benar. Iya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Anies. Misalnya nih ada pertanyaan ya, misalnya dalam sebuah keluarga ada anak yang lahir cacat, ya baik cacat mental maupun cacat fisik. Apakah itu bisa dikatakan bahwa itu ada karena kutukan atau mungkin karena ada dosa apa atau ada hubungan dengan tumbal atau gimana Pak Anies? Wah, ini semakin ini ya melebar ini. Iya, seringkali kita temukan hal-hal ini terjadi di sekitar kita ya, atau mungkin kita dengar dari orang ataupun kita lihat langsung ya. Ada keluarga yang anaknya cacat secara fisik ataupun secara mental. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Lalu orang mengkaitkannya dengan kutuk ya. Selalu begitu. Ya, ketika ada kemalangan seseorang ataupun
ketidakidealan seseorang, maka orang mengkaitkan dengan kutuk. Saya kira saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama adalah bisa saja bukan karena kutuk. Karena apa? Karena ketika anak itu cacat ataupun ya cacat fisik mental, bisa terjadi karena kekeliruan orang tuanya. Ya, kekeliruan orang tuanya artinya ketika anak ini sudah ada dalam kandungan, tidak memeliharanya dengan baik. Ya, tidak memberikan asupan gizi yang cukup, atau bisa juga kelebihan, ya kan? Betul. Sehingga janin ini tidak bertumbuh secara ideal, ya kan? Akhirnya lahir, ya tidak seperti yang diinginkan, ya bisa cacat fisik ataupun mental. Yang kedua adalah bisa juga karena orang tua tidak siap. Maksudnya kedua orang tuanya ini belum siap untuk punya anak. Akhirnya mereka mencari jalan pintas untuk menghilangkannya. Misalnya orang katakan minum jamu-jamuan, obat-obat tertentu, ataupun menggunakan hal-hal lain, ya, ataupun ke orang-orang yang pintar untuk bisa menghilangkannya. Tapi nggak hilang-hilang. Iya, karena memang terus ada, ya akhirnya dijaga, ditunggu sampai lahir. Nah, ketika lahir bisa saja berpengaruh ya. Ya berpengaruh. Akhirnya ya Caca bisa bayangkan ya janin yang masih dalam bertumbuh, lalu kita kasihkan satu zat atau zat apapun yang itu. lain. Nah, itu kan sangat mempengaruhi pertumbuhan secara normal kan. Betul. Akhirnya ya lahir ya cacat fisik dan juga mental. Bisa saja terjadi seperti itu. Tapi yang ketiga adalah mungkin juga karena kutuk. Ya, jadi kita perlu melakukan diagnosa rohani, artinya coba melihat ke belakang. Apakah ada kaitannya dengan orang tua kita yang dulu mempunyai keyakinan yang lain, ataupun kepercayaan yang lain, atau berkaitan dengan okultisme. Ya, nah, saudara-saudara, satu prinsip penting yang kita harus pahami adalah ketika kita bermain-main ataupun percaya kepada kepercayaan yang lain, kuasa yang lain, saudara. Saya ingin beritahukan saudara, orang bisa mendapatkan apapun dari kuasa yang lain. Ya, baik itu mengenai materi ataupun sukses dan sebagainya. Bisa kita dapatkan dengan cara kuasa yang lain. Ya. Ataupun dengan okultisme, kepercayaan okultisme dan sebagainya. Tetapi saya memberitahukan saudara, si jahat tidak pernah memberikan sesuatu yang gratis. Dia selalu minta konsekuensinya, tumbalnya, saudara ya. Dan itu bisa terjadi bukan hanya kepada orangnya, tetapi bisa kepada anaknya. Kalau misalnya ada anak yang terjadi seperti itu dalam keluarga, ya kita perlu melakukan diagnosa rohani. Apakah ini memang terjadi karena akibat itu? Bisa saja terjadi seperti itu. Ya, dan tidak selalu. Ya, tidak selalu, tapi bisa terjadi seperti Jadi itu. jangan langsung dicap ya Pak? Iya, jangan langsung dikatakan bahwa oh ini karena kutuk dan sebagainya. Kita perlu mengadakan penelusuran. Nah, apakah iya atau tidak? Betul, gitu betul, ya. betul. Nah, yang keempat adalah, saudara, bisa kedua-duanya tidak. Bisa bukan karena kesalahan orang tua, bisa bukan karena tumbal, kutuk. Tapi bisa saja Tuhan izinkan itu terjadi kepada satu keluarga karena Allah mempunyai tujuan khusus yang seringkali dalam bagian ini sulit kita pahami. Ya, kenapa? Itu sebabnya seringkali kita bertanya, Tuhan kenapa saya mendapatkan anak seperti ini? Kami sudah baik-baik, kami sudah jaga baik-baik ya. Kami tidak ada relatednya dengan okultisme, tetapi kenapa anak kami seperti ini? Nah, di sini kita mulai memahami bahwa Allah bisa mengizinkan sesuatu di dalam kehidupan kita, saudara, karena Dia mempunyai sebuah tujuan yang khusus bagi kita masing-masing. Nah, bagian ini perlu kita terima, kita percaya akan rancangan Allah dalam kehidupan kita kan. Ada sebuah rahasia yang mungkin nanti kita baru pahami. Iya, betul, betul. Berarti kaitannya juga dengan gini Pak Anies. Kalau tadi kan kita bicara bahwa berkat itu ciri-cirinya kita sehat, kemudian sukses dan sebagainya. Tapi
tidak mutlak juga berarti Pak kalau begitu ya. Artinya juga kadang-kadang orang-orang yang Tuhan berkati pun itu bisa sakit, bisa hidupnya tidak semakmur yang lain gitu ya Pak ya. Karena Tuhan punya tujuan. Betul Pak ya kalau begitu ya. Betul. Karena selagi kita injak bumi, iya, selagi kita hidup dari darah dan daging, segala kemungkinan bisa terjadi kepada kita. Kita bisa sakit, kita bisa gagal, ya kan? Kita bisa kecewa, kita bisa tidak bahagia, kan seperti itu. Sekali lagi, hal-hal ini bisa terjadi dalam kehidupan siapapun. Sekali lagi, kita berada di bawah hukum dosa. Ya, sehingga segala kemungkinan itu bisa terjadi dalam hidup siapapun. Ya. Jadi kita tidak boleh terlalu mudah mengatakan, oh kalau kamu begini berarti kamu kena kutuk. Enggak juga Pak ya. Jadi memang harus hati-hati sekali menjudge seseorang. Kalau boleh tidak perlu menjudge seseorang. Ya, karena yang tahu semua itu adalah Tuhan kan ya. Ya, betul. Tuhan ya. Betul. Makanya Tuhan bilang haknya menghakimi adalah Tuhan ya Pak ya. Ya, betul. Baik, pertanyaan berikutnya ini makin panas ini pembahasannya. Nah, kalau begitu misalnya nih Pak, dalam pertanyaannya, misalnya dalam sebuah keluarga anak lahir, kemudian ibunya meninggal kadang melahirkan, atau misalnya sejak anaknya lahir lalu ya, orang tuanya ini mengalami kebangkrutan, atau mungkin bahkan begini, ada pasangan yang sejak menikah dengan pasangan kita ini misalnya, kok kayaknya hidup saya ini kok kayaknya tambah susah, nggak ada senang-senangnya. Udah belasan tahun hidup bareng kok kayaknya jangan-jangan kamu bawa sial deh. Jangan kamu tuh penuh dengan kutukan, sehingga hidup saya ini nggak penuh berkat. Gimana menurut Pak Anies? Waduh, iya, memang kita harus memahami peristiwa ini ya. Pertama-tama kita melihat dari pemahaman yang logis. Artinya gini. Mungkin saja sang ibu tidak bertahan karena kondisinya lemah. Ya, pada waktu mau melahirkan kondisinya tidak fit. Ya, sehingga waktu setelah melahirkan, pergi ya. Tinggal anak kan ya. Lalu memang suami harus membiayai semuanya, baik itu berkaitan dengan perawatan istri dan sampai pergi, kemudian anak harus dirawat, ya kan, segala kebutuhan anak harus disediakan dan sebagainya. Kalau tidak punya waktu, cari babysitter untuk menjaga, kan juga perlu biaya dan sebagainya kan. Lalu apa kaitannya dengan bangkrut misalnya begitu ya? Ya ini kan semua butuh supporting ya. Nah, ketika seseorang ya dalam pengertian begini, dia tidak siap menghadapi realita apa yang terjadi, bisa saja tidak berkonsentrasi untuk mengerjakan pekerjaannya dengan atau baik, bisnisnya dengan baik, dan bisa saja terjadi seperti itu. Ini kan kemungkinan ketika kita berpikir secara logis ya. Tapi sering kali ya, itulah natur kita manusia berdosa ya Pak Sincuan ya. Kalau ada hal-hal seperti begini ya, kita selalu cepat-cepat hubungannya dengan kutuk. Ya disalahkan kutuknya. Kita cepat-cepat hubungannya dengan kutuk kan begitu. Cari ini masalahnya di mana ini kan. Yang salah siapa itu. Akhirnya ujung-ujung ya kita sedang menyalahkan diri kita sendiri. Iya kan. Ya sama dengan yang tadi Pak Senjoy katakan begini. Aduh gara-gara lu ya. Kayaknya bukan lu jodoh gua nih. Iya. Ternyata setelah kita bersama-sama, kita nggak bahagia, usaha nggak lancar, iya kan, semuanya kok kayaknya mampet ya, seret dan sebagainya ya. Lalu kita mencari kambing hitam, siapa salah di antara kita. Nah biasanya kita tidak menyalahkan diri kita sendiri, kita menyalahkan pasangan kita. Iya, kalau kita katakan begini, apakah itu kutuk? Nah sekali lagi, semua manusia berdosa berada di bawah hukum kutuk itu. Iya kan? Tetapi konsekuensi yang terjadi kepada dia, apakah itu karena kutuk? Bisa tidak. Tapi itu apakah karena natur manusia berdosa? Iya, bisa terjadi seperti itu. Iya kan?
Nah, kita kembali kepada kedaulatan Allah untuk mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita dengan tujuan yang khusus, tujuan yang mulia, ya kan? Nah, kita belajar bagaimana kita memahami desain Allah, rancangan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oke, berarti sebenarnya kutuk itu berasal atau dari Tuhan atau dari iblis, Pak? Kalau begitu, Pak. Iya, tadi saya sudah sampaikan ya di awal ya. Jadi sebenarnya begini, manusia yang mengucapkan kutuk, iya kan? Lalu yang mengadakannya, menjadikannya itu bukan manusianya. Yang punya otoritas adalah yang Tuhan. punya otoritas adalah Tuhan, iya kan? Tentu Allah melakukannya berdasarkan keadilannya. Iya. Apakah orang ini memang yang pantas untuk menerima konsekuensi itu? Seperti begitu kan kita tidak tahu. Tapi kan kita ngucap saja kan? Iya, iya. Tetapi apa yang sudah dipahami oleh manusia, dimanipulasi, ditunggangi oleh iblis. Ya. Untuk meyakinkan kita atau untuk menggeser keyakinan kita supaya kita tidak percaya kepada Allah. Akhirnya orang berkata begini, iya makanya kan saya udah bilang, kalau kamu sedang hamil, istri kamu hamil, jangan sampai kamu potong itu tunggul. Tunggul tahu ya? Nanti anak kamu cacat ya. Minta maaf ya, cacat di wajah lah ya. Begitu anak lahir, ternyata benar terjadi. Lalu kita mulai diyakinkan dengan apa yang kita pahami tentang tadi. Kutuk itu, iya kan? Ya. Nah, ketika kita mulai paham tentang itu, kita hidup di dalam ketakutan. Karena memang salah satu cara kerja iblis itu adalah membuat kita hidup dalam ketakutan. Dia merebut yang namanya sukacita dan damai sejahtera dan membuat kita terus hidup dalam ketakutan. Iya kan? Ada orang bilang begini, kamu anak cewek ya, jangan duduk di bantal guling ya. Iya. Nanti kalau duduk bantal guling, jodoh kamu jauh. Serjodoh ya. Iya. Lalu orang ketakutan kan. Jadi orang takut bikin ini, takut bikin itu dan sebagainya. Akhirnya manusia hidup dalam ketakutan. Iya. Nah, lalu kita bertanya begini, apakah kamu percaya Tuhan? Percaya Tuhan, tapi kamu takut dengan aturan-aturan sebegini? Ya takut. Dan akhirnya manusia imannya itu secara perlahan digeser. Baik. Untuk tidak lagi 100% dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ingat ya, prinsip yang kedua yang saya sampaikan tadi, kenapa kutuk itu ada? Karena ketidaksetiaan umat terhadap Tuhan. Mereka tidak lagi percaya kepada Allah yang ciptakan mereka, yang pimpin mereka, yang pelihara mereka, yang berkati mereka, tetapi mereka Ilah-ilah lain. percaya kepada ilah-ilah lain. Iya. Ini karena ketidaksetiaan. Iya. Maka Allah mengizinkan itu, hukuman itu kepada, mengizinkan malapetaka, ataupun mengizinkan kesusahan, penderitaan itu kepada umatnya. Ya, jadi menarik ya teman-teman ya. Iya. Penjelasan menarik. Jadi ternyata memang tugas iblis adalah bagaimana membuat kita itu jadi kabur, tidak melihat kepada Allah, tapi muncul ketakutan-ketakutan. Nah, pertanyaan terakhir nih, Pak Anies. Pertanyaan terakhir. Bila seseorang nih pernah mendapatkan jimat dari orang tuanya, jimat-jimat tertentu gitu Pak ya, kemudian orang ini sudah dewasa, sudah besar, lalu percaya kepada Tuhan, ikut Kristus, apakah perlu doa atau pelayanan khusus, pelepasan dan lain sebagainya seperti itu Pak? Ya, prinsip pertama adalah ketika seseorang pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, maka pada saat dia memohon pengampunan daripada Tuhan, seluruh dosanya diampuni. Dosa di masa lampau, dosa hari ini, dosa masa yang akan datang, sudah diampuni ketika kita datang mohon pengampunan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saat itu segala sesuatu yang berkaitan dengan hukuman dosa, tuntutan hukum dosa sudah dilepaskan, sudah dibebaskan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan bahwa kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Apa artinya merdeka? Kita tidak lagi berada di bawah hukum kutuk. Ya, kita tidak lagi berada di dalam hukum maut karena kita sudah dibebaskan semuanya dari ikatan-ikatan belenggu dosa. Ya. Tetapi
Ketika misalnya kita percaya Tuhan Yesus itu kita sudah dewasa, tetapi ada memang dulu sebelumnya gitu, misalnya kita mungkin dibekali oleh leluhur kita ya, misalnya untuk menolak bala ataupun ya jimat ya, tahu nggak jimat ya? Jimat ya, tahu ya? Ya. Dalam bentuk-bentuk tertentu, ya, dalam barang-barang bentuk tertentu materi, ya, bisa dalam bentuk kertas atau kain ataupun benda yang lainnya. Yang orang gunakan misalnya untuk menolak bala, untuk membentengi diri, ataupun untuk kemujuran, ataupun untuk sukses dan sebagainya. Atau ada juga untuk mencelakakan orang. Nah, kalau misalnya itu memang ada, nah setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia memang perlu dibimbing ulang untuk melepaskan dari kaitannya ataupun dari hubungan dengan benda-benda itu. Kenapa? Karena benda-benda itu kan sudah diberikan kepadanya dan pasti ada apa namanya? Ada doa-doa yang diberikan kan. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan, pada saat itu Tuhan lepaskan. Ya, Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan ya. Dari segala kaitan-kaitan dengan kuasa-kuasa benda-benda itu. Ya. Jadi memang kalau memang itu ada, itu memang butuh pelayanan khusus ya Pak ya, supaya yang dulu pernah ada doa-doa khusus dari leluhur itu bisa dipatahkan dan itu tidak berlaku lagi. Iya, Oke. betul. Baik teman-teman, tentu saja waktu berjalan terus dan tanpa terasa kita sudah di penghujung acara Family Corner hari ini. Ya, terima kasih sekali Pak Anies dan sebelum kita doa penutup, saya berikan kesempatan kepada Pak Anies untuk memberikan sebuah kesimpulan, Pak. Apa yang dibahas hari ini? Baik, saudara, saya memberikan kesimpulan 3 poin. Pertama adalah kalau kita mau bebas dan terlepas dari ketakutan kutuk, saudara. Pertama kali adalah buka hati saudara, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yesus Kristus adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Karena dia mencintai saudara dan saya, dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia menanggung semua dosa, semua hukum kutuk di atas kayu salib. Dan tidak ada satu kutuk manapun yang tidak ditanggungnya. Tidak ada satu dosa yang terlalu besar yang tidak ditanggungnya di atas kayu salib. Sehingga semua saudara sudah ditanggung di atas kayu salib, ya. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus diberikan pengampunan dan dimerdekakan dari kuasa dosa, bahkan dari kuasa maut. Termasuk saudara, kita dibebaskan dari hukum kutuk. Yang kedua, bagaimana supaya kita bebas dari kutuk, saudara? Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, hidup benar di hadapan Tuhan. Artinya gini, taat kepada firman Tuhan. Kalau sudah membaca di dalam perjanjian lama, saudara, banyak berkaitan, kalau kamu mendengar perkataanku dengan baik-baik, kalau kamu mentaati firmanku, maka engkau diberkati. Kalau engkau tidak mendengar perkataanku, dan engkau tidak melakukan perkataanku, firman Tuhan katakan di Ulangan pasal 28 nanti saudara baca ya, maka engkau akan mengalami kutuk. Nah, saudara, bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, itu terhindar dari ketakutan kutuk itu, saudara. Hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, kenapa? Karena ketika kita percaya Tuhan Yesus, dosa diampuni, kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Maka kita hidup benar. Saudara, ya. Nah, bagaimana kita hidup benar, saudara? Untuk untuk mengandalkan kemampuan diri kita sebagai manusia biasa, kita tidak mampu. Bagaimana kita sanggup untuk taat dan hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, saudara? Kita butuh hidup bergantung kepada kekuatan kuasa Roh Kudus yang menolong kita untuk senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, bagaimana caranya kita bisa terlepas dan bebas dari ikatan ataupun kuasa kutuk, saudara? Yang ketiga adalah setia sama Tuhan. Ya, artinya engkau sudah percaya kepada Yesus Kristus, jangan pernah ingkar iman saudara. Jangan pernah tidak setia kepada Tuhan. Jangan pernah menduakan Tuhan, saudara. Ya, jangan pernah mengkhianati kasih Kristus kepada saudara. Maka ketika kau tetap percaya hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang kau andalkan dalam hidup saudara, maka kuasa Yesus jauh lebih besar
daripada kuasa yang apa di dalam dunia ini, saudara. Dan itulah, saudara, kemenangan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Tuhan memberkati. Kesimpulan yang padat, Mas. Kita kan tutup dalam doa. Ya. Ya, saya persilakan Pak Anies. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk perbincangan pada hari ini. Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya apa yang kami dengar hari ini menolong kami untuk percaya kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami sadar Tuhan bahwa Engkau satu-satunya dapat kami andalkan untuk membebaskan dari kutuk. Engkau satu-satunya dapat kami andalkan untuk mendapatkan berkat Tuhan. Ketika kami percaya dosa kami diampuni, kami bebas dari kutuk, dan Tuhan tolong kami supaya kami hidup benar dan setia kepada Engkau ya Tuhan. Jikalau ada di antara saudara kami yang hari ini mungkin sedang khawatir, sedang ketakutan oleh karena kutuk, Tuhan hamba doakan di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan Engkau lepaskan, bebaskan mereka ya Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan kami berdoa biarlah kiranya setiap orang yang juga mendengar hari ini, mereka ingin mengalami Tuhan, di dalam hidup mereka mengalami berkat Tuhan. Tuhan kiranya Engkau nyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu kepada mereka ya Tuhan, supaya mereka pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, berkati saudara kami masih program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.